Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwanuddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah taala bahwa kita masih diberi keberlimpahan, diberi anugerah kehidupan ini, sehingga kita masih dalam kenyamanan, kesehatan, kedamaian, dan keselamatan. Pada malam hari ini kita masih lanjut kajian kita dalam surah Al-Baqarah yang kemarin kita bahas ayat yang ke 4647. Sekarang kita menginjak ayat ke 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yungsorun. Wattaqu yauman, dan insaflah pada hari la tajzi nafsun an nafsin, tidak dibalas satu diri dari diri yang lain sayan sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima darinya syafaat. Wala yukhadhu minha ngadlun, dan pada itu ya tebusan apapun juga tidak akan diterima. Kemudian walahum yungsorun, dan mereka tidak akan ditolong. Ikhwan yang berbahagia, kita disuruh takut, disuruh insaf, ya. Kan ini ittaku. Ittaku itu fi'il amar atau kata kerja perintah. Yauman, pada suatu hari, ya. Pada hari itu ya tidak seorang pun dapat membela orang lain, dan juga tidak ada syafaat sedikit pun. Ya biasanya kan kita ngejibe syafaat. Maka nuwun sewu, saya kalau pembukaan ya khotbah ataupun di kajian, biasanya kan kebanyakan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah, kan begitu. Tapi saya tidak pakai itu karena saya pakai ayat saja bahwa syafaat itu ya korelasinya nanti kita bahas dulu dengan surah Az-Zumar ayat 44 ya. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menegaskan ya, kul, katakanlah. Nah ini yang disuruh mengatakan siapa? Ya kita yang membaca. Kalau dulu memang ya Nabi dan sahabat. Kalau sekarang ya kita yang mendengar, yang membaca ya. Lillahi, bagi Allah ya, syafa'atus jami'ah, ya syafaat semuanya ya. Jadi bagi Allah, milik Allah lah itu syafaat semuanya. Maka dikuatkan surat Mudhatsir ayat 48, fama tangfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Dan saya yakin ayat-ayat ini dulu yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, dulu yang menyampaikan Rasulullah. Maka tidak mungkin Rasulullah itu memberikan statement ya yang berlawanan dengan ayat, karena Rasul itu yang disampaikan ayat, yang dibicarakan ayat.
Jadi memang ya kalau ada orang yang pakai yang bukan ayat ya silahkan, saya tidak akan memaksakan ya. Sebab apa? Memang ayat yang lain mengatakan ya muidil la tangfa'u syafa'atu ila man adzina lahur rahmanu wa ridho ya warrodiya lahu kaulang. Pada hari tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Ini dalam surat 20 ayat 109. Nah, ternyata kalau kita melihat fakta di dunia ini saja, ya di dunia ini, dalam kehidupan ini, yang bisa memberikan syafaat atau dalam arti yang bisa memberikan pertolongan itu harus izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Misal ada orang di pantai kemudian kena ombak, ya kena ombak, dia terseret ombak. Ini di dunia. Nah, ada orang yang diizini oleh Allah menolong, ya mungkin dia kemudian berenang ke laut bisa menemukan yang terseret ombak tadi, entah itu hidup entah mati. Ini harus dengan izin Allah di dunia saja. Tapi kalau tidak dengan Allah mengizini, mau menolong malah dia mau ketut keseret, malah bisa juga jadi korban. Atau orang mungkin ya jatuh ke lumpur yang dalam, kemudian kita mau menolong. Itu kalau tanpa izin Allah tidak bisa. Ya, di dunia ini harus izin Allah. Kalau Allah tidak mengizini malah kita yang menolong ini kita juga termasuk kena di situ. Ya, termasuk juga kalau di ayat kursi itu kan ada istilah madzalladzi yasfa'u indahu illa bidnih. Ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya. Jadi harus mendapatkan izin Allah yang berhubungan dengan syafaat. Khususnya di dunia ini, kalau di akhirat ya bekal kita itu seperti apa? Ya. Kita mendapatkan syafaat itu ya sekarang ini kita mendapatkan syafaat yang kita kerjakan ini bisa menolong apa yang kita lakukan, kan begitu. Sebab apa? Memang kita setiap kali menekuni nilai-nilai dalam Al-Quran, ya, dengan membaca, dengan tilawah, dengan tadabbur, itu sesungguhnya kita sedang melakukan proses transformasi energi, yaitu dari energi abstrak menjadi energi konkret. Bacaan-bacaan kita, tilawah kita, tadabbur kita, pemahaman kita, ya, itu bersifat konkret atau nyata. Karena setiap perkataan dari Al-Quran adalah kebenaran hak, maka jangan dibandingkan Al-Quran dengan yang bukan ayat. Jadi banyak nasihat kebaikan di dalamnya, banyak juga nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan, kehidupan, sejarah, pengorbanan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lain banyak sekali ayat. Karena Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Cuma semua itu bagi yang membaca ya masih bersifat abstrak. Nah, ia akan menjadi konkret ketika kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui doa, syukur, dan sabar yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti amalan kita itu bisa menolong kita menjadi syafaat kita. Nah, Al-Quran itu kan mendorong kita supaya mewujudkan segala perkataan yang ada di dalamnya. Kitab Al-Quranul Karim ini kan senantiasa memberikan dorongan pada kita, ya, penikmatnya agar segera mempraktekkan apa yang disampaikan di dalamnya, apa yang terkandung di dalamnya. 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz. Disitulah proses transformasi energi berlangsung. Sehingga kalau mereka yang tidak mau mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran, itu kan tidak akan mampu melakukan transformasi energi tersebut. Nah, kita, ya, ataupun mereka kalau hanya membaca, ya, tanpa mau mengaplikasikan, mengamalkan, akibatnya ya membaca Al-Quran justru malah semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu tidak mengherankan
Jika dalam sejarah Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan kita temukan orang-orang yang mengalunkan membaca Al-Quran sebatas hanya sampai tenggorokan saja. Artinya apa? Ya mereka sekedar memperindah suara ya, tanpa mau mewujudkan isi Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, mungkin hal itu ya yang menjadi penyebab kita sering membaca Al-Quran tetapi ya hidup kita begini saja. Kita tidak mengalami perubahan yang berarti. Mungkin juga kita membaca Al-Quran sekedar untuk mencari pahala tanpa mau memetik nilai-nilai kesuksesan yang terkandung di dalamnya. Kalau kita membaca sebatas dengungan pita suara tanpa mau memasukkan setiap perkataan Al-Quran dalam derap langkah hidup kita, ya kita tidak akan mendapatkan energi makna dan kita tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Jadi wajar saja ya kalau sampai saat ini kita belum bahagia, belum sukses ya, belum terang atau belum bercahaya jiwa kita, ataupun jiwa kita masih redup. Mungkin ada virus-virus karena kita dengan Al-Qurannya itu tidak begitu serius untuk mengamalkannya, sehingga energi yang bersifat abstrak itu belum sampai pada menggetarkan kolbu kita. Padahal ciri orang yang beriman itu wa idza tuliyat ngalaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apakah kita sudah bergetar ataukah kita malah dengan Al-Quran itu menyepelekan? Kalau kita pilih yang bukan Quran saja enak kan begitu? Ya monggo. Tapi Al-Quran dan Allah tidak memaksakan kepada kita semua. Kita boleh memilih. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran supaya kita nanti ya di sananya tidak salah jalan, di sananya kita tidak akan keliru, sehingga jiwa kita tidak merana, jiwa kita tidak ngerambiang. Kalau kita betul-betul mengerti isi daripada Al-Quran, kita amalkan, kita install dalam diri kita, kemudian jiwa kita mendapatkan makanan daripada nutrisi, sehingga nutrisi Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita, karena memang kita sudah menabung kebajikan yang banyak sekali di dunia ini. Nah, itulah harapan kami. Semoga ya kita semua ini tidak terpengaruh oleh sesuatu yang kebanyakan manusia. Ya, karena apa? Ya Allah sendiri sudah memperingatkan kepada kita semua ya, pada kita semua ya, termasuk siapapun yang membaca Al-Quran ya. Kalau kita membaca dalam surat 6 ayat 116 ya, di situ disebutkan wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah ya, in yatabiuna ila dhon wa inhum ila yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti itu bukan ayat, yang mereka ikuti itu hanya persangkaan. Ya, yang mereka ikuti itu hanya persangkaan belaka. Yang mereka ikuti itu hanya kira-kira, hanya dongeng ya. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kan luar biasa ini. Maka kita saatnya kembali kepada Al-Quran. Bukan kembali pada Al-Quran, maksud saya kita selalu belajar memahami kepada Al-Quran. Nah, itu yang berbahagia. Oleh karena itu kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perangkat yang yang sudah sempurna, jiwa kita termasuk juga jasmani kita, ya, pikiran kita, semuanya adalah anugerah dari Allah sebagai modal, dan kita masih diberi waktu juga modal utama. Jangan sampai waktu itu kita sia-siakan. Nah, dengan demikian kalau kita mulai sadar, mulai insaf ya, insya Allah akan membimbing kita kepada jalannya yang betul-betul di garis hukumnya, sehingga kita ini menjadi manusia yang jiwanya nanti setelah meninggalkan raga, karena raga kita suatu saat ini tidak layak untuk dihuni oleh jiwa dan roh kita, sehingga jiwa dan roh kita ini akan meninggalkan raga kita. Nah, hanya jiwa dan roh inilah yang nanti melakukan perjalanan, sehingga di sana akan mendapatkan
sesuatu ya yang sempurna dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, saat ini dan di sini, ya nanti kita akan terlambat, akhirnya di sana akan tersesat. Nah, oleh karena itu marilah kita ya selalu berusaha untuk memberikan nutrisi, makanan, vitamin kepada jiwa kita. Sekali lagi, mari kita beri vitamin, makanan jiwa kita, dan kita laksanakan apa yang kita terima atau ilmu daripada Al-Quran itu, sehingga kalau kita sudah mengamalkan ilmu, kita yang belum tahu, nanti Allah akan memberikan ilmu yang kita belum tahu. Dan semesta dengan kecerdasannya yang tanpa batas, apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita minta akan memberikan jawaban secara otomatis dengan kita melaksanakan kehidupan ini. Karena hidup ini harus seimbang ya antara manusia, alam semesta, karena manusia adalah bagian dari alam semesta. Semua ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ini saya membaca terjemahan dari Depak dulu, nanti kita bahas secara hakikat ya. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Yang yang berbahagia, waktu kecil mungkin kita diberikan hiburan ya. Kalau saya dulu masih SD itu diajak rame-rame, kemudian ada sulapan ya, dikatakan sihir, yang namanya kertas bisa menjadi uang, bisa menjadi burung dan lain sebagainya. Sebetulnya itu hanya kepintaran, kecepatan dalam mengambil sesuatu. Tapi ayat ini tidak ada hubungannya dengan itu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada istilah carut marut ya. Carut marut itu setelah saya pelajari. Setelah saya pelajari ternyata bisa jadi atau mungkin carut marut itu dari Al-Quran yang harut marut ya. Jadi apa bedanya kan begitu. Maka di sini yang menjadi pembahasan tema di sini adalah satu syaitan ya, kemudian kerajaan Sulaiman, kemudian sihir ya, juga dua malaikat malakaini ya, itu sebetulnya artinya malakaini atau yang menguasai keduanya. Kemudian Harut dan Marut. Nah, coba kita resapi ya, ayatnya ini kan nuwun sewu agak
agak panjang ya. Jadi makanya hanya saya baca dari depannya supaya kita tidak tidak kehabisan waktu untuk membahas satu ayat ini. Kita harus paham dulu ya, bahwa ayat itu harus kita pahami secara pragmatis. Kita bisa mengambil manfaat daripada cerita ayat itu. Kalau kita hanya membaca itu cerita Sulaiman, kemudian kita tidak bisa kebagian apa-apa, itu namanya kita tidak mendapat pelajaran dari sebuah ayat. Nah, ayat ini berbagi ya. Menurut ayat ini ya, jadi setan itu kalau kita membahasnya ya, harus tahu dulu bahwa syaitan itu terdiri dari jin dan manusia ya. Surat Al-An'am ayat 112, kemudian surah Al-Baqarah ayat 14, dan surah An-Nas ya, ayat 4 dan 5 itu yang namanya syaitan itu adalah terdiri dari jin dan manusia. Jadi sifat-sifat daripada manusia itulah syaitan. Jadi syaitan itu bukan hantu. Syaitan itu ya namanya setan ya, manusia yang melanggar hukum Allah, itu namanya sifat setan. Jadi dia setan. Maka ayatnya dari jin dan manusia, bukan dari iblis. Kalau iblis itu semuanya kafir, dijelaskan dalam surat 18. Nah, oleh karena itu ya, kita dalam pembahasan ini memang kita paham dulu ternyata setan itu juga kalau yang kelihatan ya, itu juga manusia seperti kita, kan begitu. Kemudian istilah sihir ya. Sihir itu kalau kita memahami secara pragmatis dan juga secara hakikat ya, sihir itu adalah angan-angan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi misalnya kita hanya punya uang 1 juta, tapi pikiran kita sudah mikir beli rumah. Ini kan angan-angan. Kecuali kalau mikir beli rumah itu kita sudah ada uang ya minim 150, nanti dapat tipe berapa gitu kan. Tapi kalau uang 1 juta kita sudah mikir rumah, ini kalau mikir sih boleh. Tapi kalau angan-angan ya, berangan-angan, itu namanya sihir ya, sihir. Jadi dompet hanya isinya 10.000 ya, kemudian masuk mall, ini kena sihir. Di sana mau apa 10.000 masuk mall, misalnya kan gitu. Nah, dan juga ya yang bersifat kamulfase itu adalah namanya sihir. Jadi nanti bisa dipahami sendiri, oh ternyata sihir itu yang dimaksud itu bukan apa ya, sesuatu yang menjadi berubah secara bim salah bim. Kita harus dalam diri kita ini, apakah kita ini kena sihir atau tidak. Nah, pikiran kita bisa menyihir diri kita sendiri kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak istilahnya mengerti musuh kita ini setan. Kan setan itu ngadumu mubin, musuh yang nyata ya. Nanti dalam surat Al-Baqarah juga ayat 208 itu musuhnya nyata itu kelihatan. Kadang pikiran kita sendiri akan menjadikan sihir untuk diri kita. Maka di sini disebutkan kalau setan itu ya kafir dan mengajarkan manusia tentang sihir. Nah, oleh karena itu selanjutnya ya, orang yang kena sihir itu akan carut marut ya, masih kena dualitas, masih belum luas pikirannya ya, sudah kena sihir, kena bisikan dari syaitan ya. Kan sering saya gambarkan bahwa pikiran manusia itu kalau yang mengalir ya, yang sudah pikirannya luas itu kan seperti air. Air itu kalau
mengalir itu kan enak ya, lembut, untuk mandi juga enak. Tapi kalau air itu membeku ya, satu gayung saja untuk mandi kita sudah berdarah-darah. Dan yang namanya air membeku seperti es itu kan bongkahannya itu kalau mengena kan menyakiti. Biasanya yang beku itu kan juga bertabrakan dengan yang beku. Ya, pikiran yang sempit, yang masih marah-marah, masih membenci, ya, masih merendahkan orang lain, masih ngomongin orang lain, ini kan kena sihir setan semua. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu lemah lembut, ya, menghargai, memberi, menolong, empati, simpati. Nah, kalau sampai kena sihir, ya akhirnya juga menjadikan sesuatu ini hanya kamul fase, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sihirnya itu kan di sini sebutkan untuk memisahkan suami dan istri. Ini jangan dipahami letterlek. Ya. Di sini adalah yang berhubungan dengan jasmani dan ruhani. Sering saya sampaikan bahwa laki-laki itu simbol ruhani, wanita itu simbol jasmani. Maka ini harus tidak dipisahkan. Dalam arti kita juga memberi makan jasmani, juga memberi makan jiwa atau memberi makan ruhani. Jadi tidak mungkin kita hanya sholat di masjid terus, zikir terus, ya. Kemudian lapar, anak istri terbengkelai, ngaji terus, kemana-mana, istrinya tidak diberi nafkah, anaknya terbengkelai. Ini memisahkan yang namanya jasmani dan rohani. Kita harus seimbang. Jangan sampai jasmani dan rohani dipisahkan. Kita mencari nafkah, zikir itu kan mengingat Allah, ya. Bersama Allah itu selalu dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring setiap saat, setiap waktu. Dalam bekerja, aktivitas, selalu ingat Allah. Kemudian kita juga mementingkan kebutuhan keluarga secara jasmani, juga secara ruhani. Ini namanya suami istri tidak dipisahkan. Jadi suami laki-laki simbol daripada ruhani, sedangkan wanita adalah simbol dari jasmani atau materi atau dunia. Ini harus kita pahami beberapa ayat. Maka zaman Nabi Fir'aun, Raja Fir'aun maksud saya, ya, zaman Nabi Musa itu kan Fir'aun juga membunuh, ya, laki-laki, bayi laki-laki. Laki-laki simbol ruhani. Jadi zaman Fir'aun itu ruhaninya tidak dipentingkan, jiwanya tidak dipentingkan, spiritualnya tidak dipentingkan, tapi yang diberi hidup adalah wanita, yang jasmani, yang materi, yang gebyar. Itulah yang dimaksud sebetulnya dengan beberapa ayat yang berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Kadang dipakai simbol-simbol seperti itu, termasuk simbol dalam Al-Quran itu kanan. Kalau kanan itu ya kebaikan, kebajikan, ya, kasih sayang. Juga kalau kiri itu disimbolkan keburukan, ya, kejahatan, kejelekan. Juga termasuk warna, mungkin ya dulu saya sampaikan juga warna putih itu biasanya simbol atau lambang kebaikan, lambang surga, lambang malaikat. Kalau hitam itu lambang keburukan, kejahatan. Kadang lambang syaiton, lambang iblis dan lain sebagainya, atau lambang neraka. Nah, oleh karena itu dalam ayat ini ditekankan bahwa kalau kita sudah bisa mengambil yang namanya jiwa ruhani ini kita pentingkan, kita tidak akan kena sihir yang datang kepada kita. Nah, ayat ini berbahagia sebab yang namanya sihir itu adalah buruk perbuatan, ya, sangat tidak manusiawi.
Dalam arti ya membuat orang lain bisikan-bisikan setan, yang dimana setan itu mengajak kepada kemadorotan, mengajak kepada kemungkaran. Oleh karena itu kita harus sesuai dengan rahmatan lil alamin. Bapak Islam itu kosmopolitan, lemah lembut, rahmatan lil alamin, ya, menolong, memberi, menghormati, ya, kemudian tidak saling merendahkan, tidak saling mengejek, tidak saling bermusuhan. Nah, semoga kita dalam sisa umur kita ini mendapatkan ridha Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi insan-insan yang selalu mengabdi kepadanya. Demikian pada malam hari ini. Insya Allah besok kita sambung lagi. Dan semoga sahabat dan Bapak Ibu semua dalam lindungan Allah Ta'ala dan diberikan kesehatan dan diberikan ketabahan. Nasrun minallahi wa fungqorib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.